Batu membawa pesan, kisah lama yang tersampaikan lewat lisan, mitologi yang menarik untuk diungkapkan, sebuah hikayat yang layak untuk diwariskan. Apakah itu dari mimpi? Ataukah hanya sebuah imajinasi? Sang batu yang layak untuk dipelajari, mengenang kisah yang kami cari. Pencari kisah, Batu Patilasan Mbah Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mang Abud dan saya Sulistiawati, masih di channel Pencari Kisah. Tujuan kami di sini yaitu untuk mencari dan mengungkap kisah di masyarakat secara spiritual hanya di channel Pencari Kisah. Saat ini kita sedang berada di situs budaya Bimaraja Mbah Sidik, tepatnya di Dusun Kubang, Desa Cisondrol, Kecamatan Rancah dan Kabupaten Ciamis. Sebelumnya kami mohon dukungannya kepada penonton semua demi perkembangan dan kelanjutan channel kami untuk mengklik tombol subscribe, like dan beri komentar yang positif, juga bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel kami. Dan juga mohon dukungannya pula untuk membagikan link dari channel kami kepada keluarga ataupun rekan penonton semua, dan semoga kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di situs ini mungkin Sulis sudah berapa kali lewat area sini, mungkin juga udah mendengar isu-isu, kisah-kisah atau mitos-mitos di sini. Iya, saya pernah mendengar sih. Untuk mengalami belum pernah, cuman ya warga di sekitar sini pernah ada mitos, katanya bukan mitos sih, semacam pengalaman seperti itu. Dan juga katanya di situs ini ada sebuah batu yang konon katanya kalau misalkan kita mampu untuk mengangkatnya, mitosnya bisa terkabulkan keinginan kita. Ya, kita akan mengungkap dan mencari tentang kisah-kisah tersebut, antara lain dengan penglihatan dari teman kita yang kasat mata. Iya, yang bisa melihat itu di luar mata kita, yang dari mata kita. Dan juga ada komunikasi batin, ada pula mediasi dengan makhluk yang ada di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban tentang kisah-kisah yang ada di situs budaya Bimaraja ini dan diberi kelancaran sampai selesai. Oh ya, Mang Abud, katanya di sini tuh ada sebuah batu yang kalau misalkan kita mampu untuk mengangkatnya tuh keinginan kita tuh bisa terkabul. Ya, kita coba juga untuk komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Iya. Secara spiritual. Semoga aja mereka mau memberikan apa yang kita harapkan. Gitu. Memberikan komunikasi. Iya. Dan ingat pula bahwa kita sebagai manusia diberi pola pikir untuk memilih referensi terbaik. Jadi jangan beri kebenaran hanya pada satu referensi aja. Iya, seperti itu. Jadi dari berbagai pandangan perspektif. Dari pandangan perspektif kita ambil, kita akan kemudian kita kasih kesimpulan. Kasih kesimpulan. Kita sedang berjalan. Iya, ini tuh menuju lokasi yang batu tadi yang saya ceritakan tadi itu. Untuk yang penasaran, tetap saksikan di channel Pencari Kisah. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share.
Oke guys, kita akan mewawancarai warga di sekitar situs Bimaraja ini. Kita akan mencari tahu tentang batu yang katanya kalau diangkat bisa memberikan apa yang kita harapkan mitosnya. Dan kita akan mewawancarai warga di sini. Kebetulan beliau sudah kami undang dan sudah hadir di lokasi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng Bapak Eno Sarna. Abi sareng rencangan di tim pencari kisah Sejam Maksad. Badai nyuhunkeun bantosana perkawis informasi batu nu aya di dieu Pak. Itu jadi ciri batu itu ciri nya ciri na ieu mah ka masih di masih di teh nya bapak paling bener baheula mah cenah ieu teh kubu Cisontro katiru bejana ieu teh jadi aina minu asli nama ngaranna teh Bangsa Manggala alias Mbah Sidik. Ari anu saurna batuna anu singsaha nu tiasa ngangkat teh anu mana? Anu ieu teh lah lain gitu ya lain bisa ngangkat ieu baheula mah sok aya naon kitu teh. Jadi anu kitu tadi jengkalan gitu naon teh sah? Nepus cenah. Kan aya naon teu aya gitu. Nepus baheula mah di dieu. Oh janten itu samodel tempatna wadahna. Iya. Janten karuhuna di situs Bimaraja teh Ieu yang Mbah Sidik anu ti payun kantos janten kepala desa Katilu Cebeja. Kalau ai saurna aya hubunganna sareng kerajaan Galuh henteu nya atau tapi silsilah Kasundaan henteu? Henteu teh an zaman haritan mah meme Belanda ieu. Ieu teh asalna ti Cirebon misalkan nama keturunan mana eta teh Cirebon teh Sultanan Cirebon keturunan arti nama teh kawiatan mandat kangge ngislamkeun ieu teh ngislamkeun zaman perang ngelawan Hindu ngislamkeun ieu teh nu ngislamkeun di daerah ieu Salah sahiji pejuang Pak di nya asal ieu pejuang agamanya banyak agamanya. Tapi Pak ngadangu ieu sarosan Bapak nembe ka dieu sok aya anu ziarah sapertos kitu Pak. Aya. Tapi ayeuna masih Pak. Kadang-kadang. Ai kapungkur mah pan aya kokolotna. Ieu teh keur zaman aki non teh. Oh di Maksad batu anu tiasa diangkat teh eta mah lepatnya. Oh janten mitos Pak lebetna eta. Mitos eta. Mun kapungkur mah nepus itu nepus. Nah janten Pak Eno kan saurna sok aya nepusnya. Eta teh biasana sok wangian naon nepus teh? Balem cuma Kliwon atau Senen Kliwon gitu. Tiap Kliwon. Tiap unggal wengi Kliwon. Oh, tiap katanya nepus. Aya nepus teh sapertos kumaha ieu teh kana batu teh? Iya dia kayu itu. Nah, seperti ieu ketrukkeun macam bismillah bisa segala itu ini. Nah, kayak lamun aya jodoh gitu. Panjangan pasti. Oh, jadi nepus teh lamun orang aya pamaksadan misalnya nepukeun kai lamun manjangan pamaksadana sae gitu terus hiji deui Pak Eno anu mitos ngangkat batu cenah sing saha nu kiat ngangkat batu ieu eta sae leres teh eta
Kapungkur aya. Kapungkur ayanya. Oh, kapungkur kayak anggapan gitu. Aya anggapan ieu. Kitu panginten satrasna abdi teh widi ieu teh rencangan teh panginten hoyong komunikasi sareng istilahna sareng kabatinan dipalih dieu ya. Panginten hatur nuhun karena informasinya waktosna nuhun ya jeung nuhun Pak Eno. Guys, jadi yang katanya batu itu kalau diangkat bisa mengabulkan permintaan itu ya kurang tepat. Ternyata jadi, itu hanya sebuah mitos saja. Mitos. Jadi kan bukan berarti menyalahkan, tapi kurang tepat kalau dikatakan. Setelah itu kita kan akan mencari pendapat dari yang lain juga. Terutama yang berada di sini, bagaimana cerita pada masa lalu untuk lebih lengkapnya. Ya, tetap pantengin terus channel Pencari Kisah. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga. Baik teman-teman sahabat Pencari Kisah, kita di sini akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus ketua RW di sini. Ya, kita bisa panggil saja Pak Oyo. Dipersilakan Pak. Silakan bergabung. Assalamualaikum Pak Oyo. Waalaikumsalam. Ya, kumaha da Mang? Alhamdulillah. Iya, abdi teh sareng rencangan di tim Pencari Kisah hayang menelusurinya mencari kisah tentang situs ieu. Mohon. Pak RW mah tos selami di area dia pengennya terus Langkung Uninga di wilayah ieu pengen aya pengalaman tentang situs ieu RW. Atanapi laporan di warga-warga tentang makam ieu atau situs ieu. Sakumaha anu ditaroskeun ku AA sareng Teteh panginten. Ya kalau rasa Jumkuring memang selaku ketua RW di dia RW 11 panginten seupami ditaros secara kronologis lengkapna mungkin moal tiasa nerangkeun naon sababna eta hal anu gaacan ka alaman ku Simkuring panginten mung sakedik panginten Simkuring kantos gitu kampungkur nuju alit oge ya sering panginten ngalangkung kapalihan dieu panginten mendakan hal anu teu diduga-duga sapertos aya berbentuk makhluk kaki 4 anu belang panginten kurang ditakuti eta panginten pengalaman Simkuring kapungkur nuju bujangan Kaleresan Simkuring nuju bujangan kapungkur sok sanaos wengi oge tos di mana bae oge pasti ngalangkung ka dieu kanggo uih ka bumi panginten kitu. Janten ayeuna namina situs mah otomatis kan biasana hubungan sareng anu goib teh kiat pengintennya pasti berhubungan langsung dengan hal-hal yang berbau gaib, hal-hal ganjil. Ya memang numutkeun keterangan di sepuh-sepuhan nu parantos teh aya. Jadi aya mangrupikeun batu. Panginten tadi parantos kauninga ku sadayana. Batu tersebut panginten anu salah sahijina janten situs di dieu. Mung duka di mana datangna Simkuring ageng oge tos aya di dieu gitu. Dan hikayat bahwa ada cerita dari mulut ka mulutnya dugi ka danget ayeuna nyatanya. Mohon cerita dari mulut ke mulut dugi ka ayeuna. Kabuktosan ayana gitu. Oh iya.
salajengna abi teh ti tim teh bade aya mediasi intinya nuhunkeun widina ka Pak Oyo RW nya salaku tokoh di dieu sanes maksad abi bade ngaganggu sanes maksad ngawagel intinya hayang terang sebagai generasi penerus teh bahwa kisah eta teh aya dugi kadanget ayeuna. Mangga. Ya, hatur nuhun kana waktosna, hatur nuhun kana informasina. Mangga. Oke guys, kita akan mengundang salah satu tim dari pencari kisah Degenta, dan saat ini Degenta sedang jalan-jalan di situs ini. Kita ajak untuk bergabung dan mungkin bisa menceritakan tentang situs ini. Ya juga di sini. Ya juga alhamdulillah Degenta punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa miliki. Iya. Degenta bisa ke sini, coba. Gimana? Dari mana aja? Keliling. Ya mungkin secara ini ya kan badan di sini kan itu kan kalau gitu jalan-jalan. Dari tadi aja. Dari pas apa sih mas? Pas masuk. Itu udah yang jahil ya. Ya, Jadi apa ya kalau bahasa Indonesianya ngajolong-jongkeun teh itu masih. Ngerungkeun Jadi juga. gitu kan. mendorong. Memang kadang yang kayak gitu kan kadang jadi asa bahan lelucon gitu. Bagi dia mah mudah-mudahan. Terus tadi juga pas lagi shoot pakai Senoi yang narasumber kan ya. Itu kayak di atas kan tadi ada pohon kan? Ya, ada semacam tupai ya, tapi bukan tupai. Gimana sih? Tapi bukan tupai ini gitu. Iya. Tapi gede itu tupanya. Lumayan. Kalau di sini di ini apa? Kalau ini sih ya kalau disebutan itu kan banyak ya. Banyak ya. Tempatnya pula di sini. Iya, Tempat malam-malam. Kan udah. Tapi kebanyakan sih yang ditemui gitu. Anak kecil sih kesema tapi nggak tahu yang lain mah. Gitu. Juga kan tadi waktu kita masuk ke gerbang situs kan ada hewan juga yang kelihatan oleh mata kita, hewan yang melintas. Biasanya kan kalau apalagi tuh hewan yang agak berbahaya kan, memang jelas berbahaya kan kalau berbisa kucing gitu ya teh. Jadi udah ada pertanda lah. Coba kita untuk selalu waspada, untuk selalu hati-hati dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan nggak habis ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ada reaksi pegel itu. Ini ada yang megangin, ada badan dari tadi kan pas itu kan apa sih? Bukan tanjakan sih kan emang sedikit ini kan, pas gitu. Emang jatuh kan itu tidak. Jahil lah emang di sini mah dianggap sebagai bahan lelucon. Nah, sekali lagi kami dari tim pencari kisah nggak ada niatan untuk mengganggu, tapi kami hanya ingin mencari dan mengungkap kisah yang ada di masyarakat secara spiritual ya di sini. Ya mungkin kita bisa gabung dengan Mbah Bima yang saat ini sedang komunikasi ya. Sedang di area sini ya. Pantengin terus channel pencari kisah. Langsung saja kita undang Mbah Bima. Kebetulan dia sudah berada di lokasi. Bah, saya bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aku mau ada mah. Alhamdulillah. Ini Bah, kita sedang di situs yang Sidik ya di Sumaraja. Ya. Mungkin selanjutnya Abah bisa komunikasi batin dengan makhluk di sini, juga bisa lewat mediasi kepada mediator yang sudah ada di sini. Insya Allah ya, atas izin Allah kami atau saya, bukan saya, kami ya, dari tim Pencari kisah. ingin mengungkap beberapa cerita mitos yang beredar di masyarakat. Mudah-mudahan bisa terungkap dengan izin Allah. Yang pertama saya akan menerangkan mungkin
yang dinamakan apa? Batu Kayak ciri petilasan ya. petilasan Mbak Sidik ya. Sidik. Katanya kan yang beredar di masyarakat itu jika mengangkat batu ini apa cita-cita atau niat keinginan kita bisa terkabul. Iya. Itu yang mitosnya yang beredar di masyarakat. Tapi kalau menurut saya ya semuanya itu atas kehendak atau izin Allah. Jadi itu cuman lantaran gitu, cukang lantaran perantara gitu. Yang apa kalau dulu kisah-kisah atau sejarah mungkin dikait-kaitkan sama yang beginian. Tapi bukan berarti nggak ada yang dinamakan goib itu ada. Cuman ada beberapa hal level-level yang diikuti gitu. Jadi apa mungkin ya itu yang beredar di masyarakat mengangkat batu ini kalau menurut saya itu jangan terlalu percaya gitu. Bukan dijadikan kebenaran mutlak gitu Nah, ya. bukan dijadikan kebenaran mutlak. Yang harus dijadikan kebenaran mutlaknya itu kita berdoa kepada yang menciptakan kita gitu. Berdoa langsung kepada Allah, meminta langsung Kepada apa namanya mendatangi makam atau karomah itu kita cuma sebatas tawasulan. Arti dari tawasulan itu kita mendoakan Bukan berarti meminta arwah-arwah ya sesuatu yang aneh ya. arwah-arwah yang udah nggak ada gitulah intinya gitu. yang udah mendahului Jadi kita. intinya mendoakan yang udah meninggal gitu. Bukan berarti meminta kepada arwah Nah juga. iya Mungkin kita mah tetap sampai- meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya. Itu mungkin Abud Ulis Genta. Iya. Menurut Genta gimana suasana di sini? Tadi sih pas di sana kan dingin banget gitu kan. Pas kesini tapi anget. Iya, Aneh, betul itu. tapi angetnya sih Ya, mungkin sama lah. Sama lah kalau menurut saya juga pas pertama masuk itu suasananya nggak ada yang negatif gitu lah. Lamun cek jalmi macam nemerin. Nah, namanya teh kalau kata orang mah mengizinkan gitu. Iya. Kita masuk ke sini alhamdulillah dari yang gaibnya mengizinkan gitu. Jadi kita bisa silaturahmi antara Kita dengan dia. gitu. Antara yang berada di tempat ini. Iya. Antara yang berada di tempat ini. Itu mungkin Juga banyak hewan ya, ada toke, ada Ya segala macam. Tupai kayak kalau semacam pandangan tupai, di tupai. sini dari tadi saya melihat ada yang kucing besar ada toke, kelihatan toke yang di pohon itu ada, tapi nggak tahu di pohon mana sana ya. Sana Emang katanya kalau ada Tadi suara ini toke itu gimana Pak? Oh iya, Mbak, itu kenapa? kalau mistisma ada suara toke itu pertanda Katanya sih adanya. kan ada makhluk. Tuh, Ada kayak gitu. suara ayam malam-malam ya. Kalau ayam Kalau kan ayam begitu. dari matanya itu mempunyai sinar X yang bisa melihat yang nggak kelihatan sama kita gitu. Jadi ketika jam 2, jam 3 itu ayam Ada tongkrong suara gitu menurut keterangan malaikat Datang. datang ke bumi itu. Itu mungkin Ya mungkin selanjutnya bisa langsung mediasi ya Pak ya. insya Allah ya mudah-mudahan segala rupanya berjalan lancar Amin. dan dilindungi. Dan juga setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon kebaikannya kepada penonton pencari kisah untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen. beri komentar yang positif demi Ya. perkembangan dan kelanjutan channel kami. Ya, lanjut ke mediasi. Oke guys, malam ini Mbah Bima sedang melakukan Sebuah mediasi. mediasi. Mudah-mudahan ya bisa diajak berkomunikasi dengan baik ya, guys.
kira kambingnya ya. Soalnya kesini kayak ada yang masih deh narik. Narik. Ada yang ngeri. Ya, sahabat mencari kisah, mediator udah mulai berinteraksi, udah mulai kemasukan makhluk yang ada di sini, dan juga ada gentak, sudah mulai ada interaksi lebih kuat lagi. Ya, kembali lagi tujuan kami di sini untuk mengungkap kisah, bukan untuk mencari-cari makhluk gaib. Fokus utama kami bukan di situ. Kami mencari kisah, menemukan jawaban atas kisah-kisah yang ada di masyarakat, dan salah satu referensinya yaitu dengan komunikasi seperti ini. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya, mediator mengirim seperti yang dijelaskan oleh tadi ya, sesepuh yang ada di sini. Mungkin ini yang Tadi dibilang. yang belang itu ya? Iya. Sepertinya yang itu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, sampurasun. Mbah, Nyai. Assalamualaikum, punten. Sareng saha? Nah, Ya, tangannya mencakar tanah. iya. Kayaknya ini yang Mungkin Mbak bisa dua. jelaskan? Assalamualaikum. Sampurasun. Jadi yang masuk ke mediator kita itu yang tadi Yang belang ya. Mm-mm. Mungkin yang belang ini mungkin penjaga situs atau masih berhubungan sama Mbah Sidik, nggak Sidik. tahu kalau itu mah anak buahnya kadang-kadang masukannya. bisa jadi pasukannya. Kalau Mbah Sidiknya memantau dari sana sebelah kiri saya itu ada yang baju putih baju putih, ikat putih, sama ini janggotnya juga Janggot. putih. Yang ketarik itu ya kalau nggak salah gitu anak buahnya atau ya. pengawal. Pengawal Mbah. Tadi sepintas ada suara perempuannya. Iya. Yang perempuan itu yang tertarik dari pohon itu beringin. Pohon beringin ya. Masuk tapi cuma sebentar dikuasai lagi sama Yang belang itu. punyanya Mbah Sidik itu. Oh iya. Sok nyarios. Puntennya nggak ganggunya. Sok nyarios. Lumayan lelah juga, aduh. Energinya nggak terlalu besar. Iya. Cuman banyak yang ngeliatin sekelilingnya. Cuman nggak Masuk ya. nggak masuk. Yang masuk itu cuma satu. Jadi kalau manusia mah itu banyak orang ya ditarik saling menjaga mereka gitu. Oh. Jadi supaya nggak masuk. Belakang Mang Abud itu Siapa Bah? kurang lebih 5 meter dari Mang Abud itu yang
apa makanan itu apa lepet apa Oh iya. makanan itu lepet bukan lepet tapi apa Ulis? Nggak tahu. Iyalah semacam itu mungkin sahabat di pencari kisah juga udah pada tahu. Udah Neng Genta bisa yang tahu nebak. ditanya coba sama Neng Genta. Neng Genta yang di belakang Mang Abud apa itu Pak? Hah? Di belakang Mang Abud apa itu? 100 kurang lebih 5 meter dari Mang Abud belakang Mang Abud. Kalau nggak salah ya, soalnya barusan banget emang kedengeran kayak semacam apa serigala sama ini grok teh apa sih gitu teh babi Iya. iya gitu kurang lebih. Sama yang satu lagi yang seperti makanan itu apa? Aduh, agak berat ya bilangnya soalnya emang saya juga takut ke itu mah di antara yang lain ya. Paling itu yang paling takutin. Banyak sih di sekitar sini banyak makhluk-makhluk Iya. yang kelihatan seperti binatang itu. Sampurasun, nampes, sampurasun, punten, ngaganggu, sok nyarios. Sekarang saya, sok. Sekarang saya. Alim Jadi serius ya, nggak mau diketahui. nggak mau diketahui ya. Jadi yang masuk ini nggak mau berbicara. Assalamualaikum. 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 Nurut dan beriman. Bade tiasa nyerios, tiasa ngawaler. Untuk Ya kita keluarin aja dulu ya. Iya, Kasihan kasihan. terlalu lama. Oke, sahabat mencari kisah, tadi setelah melakukan mediasi, Mbah Bima langsung komunikasi batin dengan makhluk yang ada di sini, dan mungkin sekarang Mbah Bima bisa langsung menjelaskan kepada penonton mencari kisah apa yang dikomunikasikan tadi, Bah. Jadi saya barusan berkomunikasi ya sama itu Mbah Sidik ya, Mbah Sidik sama apa pengawalnya yang itu yang menjelma menjadi seekor harimau. Yang bulunya itu yang besar itu bulunya putih hitam dua rupa ya. Yang satunya lagi apa? Kuning kuningan gitu. Yang satunya lagi gitu. Yang katanya apa? Aduh lupa. Yang katanya nggak ingin diketahui. Kenapa nggak bicara waktu dimasukkan ke mediator? Ya katanya saya nggak ingin diketahui oleh orang banyak. Iya Gitu. sih. Nah, gitu. Jadi kesannya ya yang apa kadang-kadang orang yang lewat ke sini banyak yang ketakutan padahal yang di sini nggak mengganggu Biasa gitu, aja, biasa iya. aja. Cuman yang di jalan itu satu. Yang kelihatan itu ada makhluk yang matanya nggak ada seperti tengkorak, ada jubah. Jadi matanya bolong hitam itu, yang ininya ini nggak ada, gitu. Ya pakai jubah. Terkadang itu suka mengganggu yang lewat, tapi dengan kita mengucapkan Kalimat ayat-ayat Allah. Allah, ayat-ayat Al-Quran, saya percaya dan saya yakin tidak akan mengganggu. Karena itu hanya apa sebangsa jin ya, jin yang kadang-kadang kan usil gitu. Tipu dayanya kuat. Tipu dayanya yang kuat. Gitu. Jadi saya sarankan jangan takut lagi kalau lewat apa Bima Raja ini, karena nggak ada apa-apa gitu. Cuman sama dia juga sama seperti kita. Cuman beda alam dan beda wajah gitu, beda Beda rupa. gitu. Jadi nggak kita apa-apa gitu.
jangan takut lah, jangan pernah takut sama yang gituan, takutlah sama Allah. Iya. Jadi kalaupun ada rasa takut kita harus berani melawan rasa takut itu ya. Iya. Ibaratnya kita takut sama hewan, kita lari, hewannya malah nyamperin. Jadi gitu. Gimana Nida? Ada yang diungkapkan? Ya, mungkin dari saya pribadi gitu ya, kan kasat mata, kalau kasat mata mah emang nggak semua orang apa sih iya gitu. Jadi selama penelusuran malam ini, apa yang saya ungkapkan atau Bah Bima dengan yang lainnya, saya tidak memaksa Untuk mempercayai gitu ya, tapi kita harus percaya gitu, karena kita kan hidup berdampingan dengan yang Cuman gaib beda alam, gitu. beda alam ya. Ya, gitu aja sih. Jadi kalau saling menghargai itu harus sih, karena sama makhluk ciptaan Allah itu. Mereka juga ingin dihargai seperti kita, sama seperti manusia itu. Cuman Beda beda alam alam doang aja. gitu. Gitu mungkin. Maaf. Ya mungkin kembali lagi sebuah kisah kadang ada hal-hal yang tidak perlu kita gali terlalu dalam. Kita cukup mengetahui bahwa kisah itu ada tersampaikan dari mulut ke mulut hingga sekarang, dan pesan bahwa kembali lagi untuk melawan ketakutan terhadap makhluk gaib, juga untuk selalu ingat kepada Allah, akan selalu kami sampaikan kepada penonton semua. Wajar lah, manusiawi gitu kalau takut, rasa takut itu. Suka ada. Baik guys, kita di sini mengadakan sebuah mediasi lagi. Semoga mediasi yang sekarang bisa membantu. Yang tadi diungkapkan oleh Bah Bima, ada makhluk yang katanya suka mengganggu, bukan suka mengganggu ya, suka ada di area sini, area Jalan jalan di depan situs. ini. Mungkin bisa dimediasikan kepada mediator kami. Jadi makhluk yang itu yang matanya nggak ada gitu. Saya memanggil mereka itu yang matanya nggak ada sama mulut. Kalau itu mah kayak apa di film gitu, ada kelihatan seperti tengkorak, cuman pakai ini jubah kerudung, seperti kerudung jubah ke bawah. Sampurasun. Saha nami manawi. Sarang saha. Sarang saha. Pas kusi lumpat. Sarang saha manawi. Sarang saha. Nusok anjir, nusok ngeganggu di jalannya. Hah? Ngomong heula sok. Emang kaula. Anjeun anu sok ngaganggu di dieu cok cing sieunan. Kunaon cing sieunan manusia? Kunaon cing sieunan manusia? Bade ka mana? Dari ka mana? Kunaon sok cing sieunan manusia di palih dieu? Kan manusia tengah ganggu. Hah? Laki-laki. Hah, perempuan? Laki-laki. Bah, Masih yang tadi, Bah? aki kunaon sok ngaganggu manusia? Kudah naon? Punten, Ki. Tika punten abi hayang komunikasi, hayang nyarios sareng aki.
bentar manawi tiasa ngawaler kunaon sok ngeganggu. Jadi kan kalau makhluk itu ya ada yang usil, ada yang enggak gitu. Sama seperti manusia Ya. Manusia juga ada yang Jahil. sering jahil sukanya, ada yang enggak gitu sama. Ya ini diantaranya yang di sini yang sering jahil, tapi enggak apa-apa gitu. Enggak mencelakai gitu, cuman ya. jahil doang gitu. Cek Sunda nama nyingsieunan gitu. Tapi banyak di sini. Ya makhluk itu kelihatan kalau menurut saya cuma satu yang itu, yang kadang-kadang seperti amparan di jalan gitu. Oh iya. Yang balik. Ke balik mana Bu Mina? Seperti ya, seperti jubah amparan di Coba tunjukin amparan mana di Bu jalan, Mina? di belakang. Hah? Yang balik ke mana? Ya udah enggaknya mah pasti apa namanya? Ribut Iya. Sakit itu. Soalnya kan dia juga kan beda alam, kemudian ditarik ke alam manusia ya. Pasti Ada benturan energi. Tapi ya sebelum saya keluarkan, saya peringatkan dari tim pencari kisah, Anda jangan mengganggu orang yang lewat ke sini ya. Siap nggak? Iya, ingat ya. Siap nggak? Ya, karena mereka juga nggak mengganggu Anda gitu ya. Tolong mulai hari ini jangan suka mengganggu orang yang lewat di jalan raya ini, jalan sekitar sini. Kami kan begitu juga bahwa Allah kan menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kami memohon sebagai manusia yang di atas mandat oleh Allah untuk menjadi khalifah, ya jangan mengganggu manusia. Kami pun tidak mengganggu Anda. Siap. Siap. Ya, saya ucapkan terima kasih ya atas kedatangan Anda ya. Silahkan kalau mau keluar ya. Saya juga sama makhluk, cuman beda alam, sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda silahkan keluar dan jangan mengganggu yang lalu lalang di daerah ini. Oke, kembali lagi bahwa kita meminta makhluk yang jahil untuk tidak mengganggu manusia, ya tentunya karena juga kita diberi mandat kan untuk menjadi pemimpin, untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau sekiranya manusia itu dijahili, jadi takut lewat sini kan mengganggu juga aktivitas manusia sehari-hari. Kalaupun manusianya mengganggu, ya kami ingatkan kembali kepada sesama manusia jangan sampai mengganggu makhluk yang gaib. Percaya akan adanya juga kan kita tuh punya kelebihan masing-masing. Dan kami juga di sini meminta yang ada di sini agar tidak mengganggu, karena kami manusia itu tidak bisa melihat mereka seperti mereka melihat kami, seperti itu. Ya, yuk masuk. Ya, penelusuran tim pencari kisah malam ini dicukupkan sampai di sini. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa terkadang hikayat itu bisa sampai ke masyarakat, namun terkadang juga masyarakat tidak mengetahui tentang seluk-beluk ataupun tingkat kebenaran hikayat tersebut. Ya gitu. Jadi manusia itu juga terkadang banyak nggak bisa melihat gitu, melihat ke alam sana gitu. Dan makhluk itu juga kalau ditarik itu terasa sakit gitu. Ya, jadi mungkin segitu ya.
kita cukupkan ya. Dan kepada semua pemirsa, jangan pernah takut kepada makhluk, karena kan sama ciptaan karena Allah juga. Takutlah kepada yang menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bisa tutup dengan doa. Kepada semua tim ya, dan kepada pemirsa yang menyaksikan video ini, saya tak bosan-bosannya mengajak mengajak semua pemirsa untuk membacakan 2 kalimat syahadat, karena syahadat adalah fondasinya agama Islam ya, Muslim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kembali lagi kami mohon dukungannya untuk kelanjutan channel kami, untuk perkembangan channel Pencari Kisah dengan mengklik tombol subscribe, like, dan beri komentar yang positif. ya, Juga bunyikan tombol loncengnya. lonceng notifikasi, serta bagikan link kami kepada Teman-teman, kerabat semua, agar channel kami bisa berkembang. ya. Ya. Terima kasih, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.